Rekan ngopi, kembali lagi bersama kita di Ngopi PM, ngobrol pintar pasar modal. Masih bersama gua, gantian nih, gua yang opening. Bersama gua, Bung Asur dan temen gua, Bung Aceh. Apa kabar, Bro? Baik, bro. Kita akan masuk ke dalam konten terkait perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Oke. Gitu. Oke. Nah, satu sisi dari perlindungan investor itu kan pastinya harus ada yang dilakukan oleh regulator. Pasti, ya kan? Harus betul. ada yang dilakukan oleh regulator. Iya. Kalau menurut gua, regulator di Indonesia itu which is Otoritas Jasa Keuangan OJK dan PT Bursa Efek Indonesia selaku regulator pasar modal itu sudah memfasilitasi perlindungan investor. Salah satunya adalah peraturan. Oke. Peraturan yang dikeluarkan Setuju. oleh mereka. Ya, ya. Peraturan yang dikeluarkan oleh mereka itu yang gua tahu kalau di peraturan OJK atau kita sebut saja POJK itu ada POJK 31 tahun 2015 terkait keterbukaan informasi. Oke. Begitu juga di peraturan Bursa Efek Indonesia nomor 1E terkait juga keterbukaan informasi. Jadi semuanya di situ udah jelas dong. Udah jelas Jadi banget. apa aja kewajiban dari Perusahaan. Betul. Jadi kalau misalnya di peraturan bursa di dalam 1E peraturan 1E itu dijelasin dibagi-bagi menjadi beberapa jenis. Laporan pertama laporan berkala. Ya. Terus yang kedua laporan insidentil. Oke. Kalau kita bahas laporan berkala dulu kali ya kita bahas ya. Tadi kan kita sempat mention juga laporan keuangan itu adalah salah satu bentuk atau salah satu informasi yang sangat penting yang bisa digunakan oleh investor. Karena dari laporan keuangan kita bisa ngelihat performance dari si perusahaannya itu. Nah, Ya. PT Bursa Efek Indonesia itu mewajibkan laporan keuangan disampaikan 4 kali dalam setahun. Oke. Itu dibagi per triwulanan. Oke. Jadi balik lagi kalau periode tahun bukunya Januari Desember, triwulan pertama, laporan keuangan triwulan pertama itu adalah periode Maret. Berarti 31 Maret. 31 Maret 31 Maret, terus yang triwulan kedua sebenarnya sama. kan? Berarti Iya. akhir Juni ya 30 Sama Juni. kayak Oke. tengah tahunannya OJK. Ya. Yang periode triwulan ketiga itu periode 30 30 September. Gitu. betul. Ya ya. Terus yang keempat sama juga kayak OJK. Kayak OJK. Kalau misalnya laporan keuangannya tiap 3 bulan, berarti gua nih kalau misalnya gua sebagai investor, itu berarti seharusnya terinform dong. Dengan baik. Iya kan? Harusnya tiap 3 bulanan idealnya investor terinform kondisi keuangan si perusahaannya itu. Iya, jadi contoh nih ya, gua sebagai investor, gua ngelihat laporan keuangan katakanlah deh triwulan 1 Maret. Ada nih pendapatan. Ya, sekian lah. Terus habis gitu di bulan Juni di triwulan kedua Ya. ternyata sama Nah, pendapatannya. itu Berarti ada di periode itu, di periode dari Antara Maret sampai Juni, itu si perusahaannya tidak mau membukukan pendapatan. berarti ada sesuatu lah Ada istilahnya. sesuatu, bisa aja dia ada pembatasan kegiatan, Ya, ada ya. operasionalnya nggak jalan, Ya. segala macam lah. Nah, itu yang harus aware sebetulnya. Itu harus aware. Betul. Dan secara peraturan juga ketentuan di regulator itu baik di bursa sama di OJK Ya. itu juga mewajibkan si perusahaan untuk menyampaikan laporan. Tadi kan ada laporan berkala tuh kita bahas. Yang ini termasuk ke dalam laporan insidentil. Oh, oke, salah satunya nih. Salah satunya. Ya, Jadi ya. misalnya kalau yang di bursa yang gua tahu itu peraturannya nyebutnya adalah informasi atau fakta yang dapat menyebabkan volatilitas harga. Oke. Pengaruh yang dapat berpengaruh terhadap harga di pasar. Ya, ya. Nah kan kalau misalnya lu tutup produksi kan sangat berpengaruh dong Oh iya, terhadap pasti, harga pasti, lu gitu pasti. kan. Nah jadi balik lagi laporan insidental itu kewajibannya ada di perusahaan. Ya. Dia harus nge-assess sendiri, melakukan assess sendiri. Ya. Ini material atau tidak, Ya. tapi sudah diklasifikasikan sama regulator. Oke. Jadi kalau di OJK tuh misalnya ada pembatasan kegiatan usaha Ya. tadi, terus juga ada perkara hukum terhadap direksi, terhadap komisaris, terhadap entitas anak, kayak gitu, atau terhadap si perusahaannya itu sendiri. Oke. Itu wajib dilaporkan ke publik. Ya. Nah, kalau dari bursa, laporan insidental itu ada juga yang misalnya terkait digugat pilot. Oke. Ya, dilaporin PKPU. Ya. Berarti sebetulnya harusnya investor itu udah terinform dengan baik semua dari informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dong. Harusnya begitu. Nah, karena gini, maksud gua adalah yang kejadian saat ini kan investor ini kurang aware nih. Iya.
Kurang aware dalam arti kata ya yang dia sering baca, yang sering dia tonton, itulah informasi yang cuman dia dapat dari situ. Iya, dari media-media betul, gitu kan. Yang dimana sebetulnya belum tentu berita itu udah dikonfirmasi sama perusahaan. Belum tentu berita itu benar adanya. Iya, mungkin Bisa masih jadi rumor. Gosip segala macam. Iya, Nah, atau mungkin rencana tapi jadi salah persepsi, akhirnya malah ternyata ini udah terjadi. Iya, ya kan? benar, makanya kita bilang ke rekan ngopi semua, tolong rekan ngopi semua yang mau jadi investor atau yang sudah jadi investor itu harus lebih aware terhadap ketentuan yang tadi, di mana sebenarnya ketentuannya sudah ada, semua informasi tersebut yang dari perusahaan itu bisa diakses di website bursa www.idx.co.id. www.idx.co.id. Jadi semua di situ ada tuh yang tadi lu bilang, laporan keuangan, terus keterbukaan informasi, habis gitu peraturan juga ada. Kan? Ada. Jadi bahkan bisa diakses semua di situ. Pengumuman bursa juga ada di situ. Oh, oke. Di website IDX itu pengumuman bursa juga ada. Jadi istilahnya semua informasi bisa dikonsum oleh investor atau calon investor. Nah, gitu kan. Jadi pada saat nanti misalnya gue nih sebagai investor, gue buka media massa, berita atau nonton TV ada beritanya, perusahaan ABCD ternyata ada digugat ya, ada perkara hukum. Ya. Gue nggak boleh langsung percaya dalam arti kata gini, karena itu mungkin aja dari berita, mungkin rumor, betul. Belum dikonfirmasi dari perusahaannya. Nah, berarti gue harus lihat lagi di website bursa. Iya, karena yang informasi sebenarnya adalah yang ada di website bursa, baik itu kebenaran ataupun misalnya mereka counter gitu bahwa yang di berita media itu tidak benar adanya. Oh, oke. Gitu. Jadi yang dari website bursa sebetulnya berasal dari perusahaan sendiri. Dari perusahaan sendiri. Oke. Jadi udah pasti valid. Paham. Kalau yang di website bursa. Nah, itulah. Jadi selain tadi kita udah mention peraturan, ada juga yang namanya istilahnya platform ya, yaitu website bursa yang bisa dijadikan acuan untuk keputusan berinvestasi para investor di luar sana gitu loh. Nah, sekarang ini kan karena kondisi pandemi, lo tahu sendiri kan, kita ada pembatasan segala macam. Nah, sekarang tuh regulator sendiri baik OJK dan bursa itu memberikan relaksasi terhadap penyampaian laporan keuangan. Bentuknya gimana tuh? Jadi bentuknya misalnya tadi laporan keuangan Maret atau let's say laporan keuangan auditan 31 Desember. Oke. Biasanya disampaikan secara regulasi itu 30 Maret. Akhir Maret. Entah 30 entah 31 gitu ya. Pokoknya akhir Maret. Nah, tapi dengan adanya pandemi dan dengan dikeluarkannya relaksasi itu diberikan perpanjangan waktu sampai 2 bulan. Which is kalau tadi akhir Maret berarti April Mei. Jadi akhir Mei ya. Jadi akhir Mei gitu. Jadi kan itu kan dikasih relaksasi itu kan pasti pertimbangannya banyak. Nah, betul. Menurut lo nih terkait relaksasi yang diberikan oleh regulator tersebut, itu menurut pandangan lo gimana? Menurut gue sih bantu banget ya. Maksudnya dalam arti kata gini, kita ngelihat bantu itu dari sisi perusahaannya dulu deh. Perusahaannya kan mungkin untuk penyusunan laporan keuangan di tahun sebelumnya, 31 Desember tahun sebelumnya, itu biasanya memakan waktu 1 bulan katakanlah, kurang lebih 1 bulan. Nah, preparationnya betul. Dengan adanya pembatasan karyawan, mungkin 50% yang masuk, 50% nanti ganti-gantian apa segala macam, itu pasti akan tertunda, akan terpending. Yang pekerjaannya. Tadinya bisa 1 bulan, mungkin mundur jadi ya paling cepat 1 bulan, 1,5 bulan. Yang tadinya dikerjain 5 orang, dikerjain cuma 2 orang. Iya. Nah, jadi itu sebetulnya sangat membantu. Jadi benar-benar relaksasi ini tepat sasaran ya, bisa dibilang gitu. Kalau gue juga mikirnya selain dari sisi perusahaannya, dari sisi auditornya dong. Karena dengan ada pembatasan skala besar kayak sekarang ini, kan sulit dong untuk auditor terjun langsung untuk mengaudit, melakukan review segala macam. Bener gak sih asetnya segini, terus persediaannya segini, misalnya kayak gitu. Terus dengan teknik mengumpulkan data-datanya juga kan ada keterbatasan, tidak bisa mungkin tidak jadi bisa online gitu ya. Jadinya online, meetingnya pun online. Jadi menurut gue tepat sasaran banget dari regulator memberikan relaksasi penyampaian laporan keuangan, walaupun memang salah satu informasi pentingnya jadi tertunda. Cuma balik lagi tadi kan, informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan itu bukan cuma informasi berkala, tapi ada juga informasi insidentil gitu. Jadi buat rekan ngopi semua, buat para investor di luar sana, selalu aware dengan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaannya itu sendiri. Setuju.